Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Fazli. Saya dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 28921 50311. Di sini saya ingin menyelesaikan ulangan tengah semester mata kuliah PPKN dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Andes Haja Suartiningsi MPD. Materi yang pertama ada pengantar PPKN. Pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses pembelajaran dalam rangka menyiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang baik dan menaati peraturan yang ada dan cinta tanah air. Tujuannya secara umum yaitu untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap perilaku cinta tanah air dan wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam menjadi penerus bangsa yang akan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Bagi mahasiswa, yang pertama, agar mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan hak dan kewajiban secara santun, jujur, dan demokratis. Yang kedua ada agar mahasiswa menguasai dan memahami berbagai masalah dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta memiliki tanggung jawab yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, mendorong mahasiswa mempunyai kemampuan dalam memutuskan sikap yang penuh tanggung jawab sesuai moral yang tertanam dalam diri sendiri. Dampak pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Masyarakat dan pemerintah suatu negara berupaya untuk menjamin kelangsungan hidup serta kehidupan generasinya secara berguna dan bermakna yang akan mampu mengantisipasi hari ke depan yang selalu berubah dan berkaitan dengan konteks dinamika budaya, bangsa, dan negara, serta hubungan internasional. Memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara, serta memiliki pola pikir serta sikap perilaku cinta tanah air berdasarkan Pancasila. Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila berarti dasar, sendi, asas atas perilaku, tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang terpenting dan baik. Suatu bangsa tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya dasar negara yang kuat dan tidak dapat arah tujuan yang jelas tanpa adanya pandangan hidup. Pancasila dijadikan aturan dasar negara karena mempunyai sistem filsafat yang mengandung cerminan dari nilai-nilai yang saling berhubungan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila yang pertama ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Identitas nasional. Pengertian identitas nasional merupakan sebuah pandangan hidup suatu bangsa, ideologi, falsafah Pancasila yang memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah negara atau bangsa yang berlaku di dalam negara Indonesia. Jika diuraikan secara global, identitas nasional adalah lambang negara, yaitu Pancasila, bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Faktor dan unsur yang membentuk identitas nasional. Identitas nasional juga tercipta dan terbentuk dari banyaknya esensi yang terkandung dalam bangsa dan negara Indonesia. Unsur tersebut terdiri dari suku bangsa, agama, dan bahasa, dan kebudayaan. Misalkan dalam bahasa, ketika kita berbahasa Jawa Timur, maka hal tersebut menunjukkan identitas kita adalah rakyat dengan memiliki suku Jawa Timur. Pancasila sebagai identitas nasional. Pancasila sebagai simbol negara yang menjadi identitas nasional dan diketahui oleh seluruh bangsa lain. Pancasila merupakan falsafah tertinggi di Indonesia yang mengatur sistem kehidupan bangsa, yaitu Indonesia. Keberagaman dan banyaknya kekayaan suku dan bangsa di dalam Indonesia disatukan menjadi identitas nasional. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia akan makmur dan damai jika tetap mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kegiatan budaya yang menjadi identitas nasional. Budaya nasional adalah budaya yang terkandung dalam bangsa Indonesia yang diakui menjadi ikon resmi dalam suatu daerah. Contohnya, reog dan kuda lumping berasal dari Ponorogo. Negara, pengertian negara.
Negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang ada dalam kehidupan masyarakat. Melalui kehidupan bernegara, pemerintah yang ada di dalamnya, masyarakat ingin mewujudkan tujuan tertentu sebagai terwujudnya ketentraman, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Agar pemerintah suatu negara memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan tidak bertindak seenaknya. Negara dan konstitusi adalah dui tunggal. Jika diibaratkan bangunan, negara sebagai pilar-pilar atau tembok tidak bisa berdiri kokoh tanpa pondasi yang kuat, yaitu Konstitusi Indonesia. Teori terjadinya negara. Yang pertama ada teori teokrasi. Penganut teori ini adalah Thomas Aquinas, Augustinus F.J. Stahl maupun Hegel. Teori teokrasi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang tinggal di wilayah geografis. Yang kedua ada teori perjanjian. Teori perjanjian masyarakat memandang terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Yang ketiga ada teori kedaulatan. Teori kedaulatan rakyat memandang keberadaan negara karena adanya kekuasaan tertinggi yang mampu mengatur kehidupan bersama masyarakat ataupun negara. Fungsi dan tujuan negara. Fungsi negara, setiap negara mempunyai fungsi yang dapat diartikan sebagai kegiatan negara untuk mencapai cita-cita dan harapan sesuai tujuan negara agar menjadi kenyataan. Adapun macam-macam fungsi negara sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi keamanan, yang kedua ada fungsi kesejahteraan dan kemakmuran, yang ketiga ada fungsi pertahanan, yang keempat ada fungsi keadilan. Tujuan negara. Negara berdiri bertujuan untuk mencapai kebahagiaan bersama semua orang yang ikut organisasi negara tersebut. Tujuan negara secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu untuk memperluas kekuasaan, lalu untuk menyelenggarakan keterlibatan hukum, yang terakhir ada untuk mencapai kesejahteraan umum. Nilai dan norma. Pengertian nilai. Nilai, menurut Jahili, nilai adalah harga, makna, isi dan pesan, semangat atau jiwa yang tersurat dan tersirat dalam fakta, konsep, dan teori, sehingga bermakna secara fungsional. Di sini nilai difungsikan untuk mengarahkan, mengendalikan, dan menentukan kelakuan seseorang, karena nilai dijadikan standar perilaku. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila sesuatu tersebut secara intrinsik memang berharga. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Pengertian norma. Norma adalah tolak ukur atau alat untuk mengukur benar salahnya suatu sikap dan tindakan manusia. Norma juga bisa diartikan sebagai aturan yang berisi rambu-rambu yang menggambarkan ukuran tertentu yang didalami tergantung nilai benar atau salah. Norma yang berlaku di masyarakat Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama ada norma agama, norma sosial, norma kesopanan, norma kebiasaan, dan norma hukum. Moral. Kata moral berasal dari kata Latin, yaitu mos, yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu moralitas, adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan mempunyai nilai positif. Moral secara umum adalah hal-hal yang berhubungan dengan proses sosialisasi individu. Tanpa moral, manusia tidak bisa melakukan proses sosialisasi. Hubungan antara nilai, norma, dan moral. Moral itu sendiri merupakan kelakuan atau tingkah laku setiap manusia dalam tindakan dan tingkah laku perbuatan digerakkan oleh nilai. Sedangkan nilai merupakan suatu keharusan berupa ide, dan ide ini memberi pedoman ukuran bagi manusia. Pedoman atau ukuran ini berupa norma, baik dalam hubungannya dengan manusia lain, alam, ataupun dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lanjut ada hak, HAM, dan kewajiban. Pengertian HAM. HAM merupakan unsur normatif yang melekat pada diri sendiri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. HAM merupakan sesuatu yang dapat diperoleh. Instrumen HAM terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Pancasila,
Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Ketetapan MPR. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Upaya penegakan HAM, yang pertama ada tindak mengganggu ketertiban, saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga ada menghormati keberadaan masing-masing. Yang keempat ada berkomunikasi dengan baik dan sopan. Lanjut, ada materi hak dan kewajiban. Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan. Hak pada umumnya didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan, kewajiban untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan, kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapatkan pengakuan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara ataupun pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan negara, serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kata-kata dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.